الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil mutiara berharga dari perjalanan kehidupan generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang berada dalam generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berusaha untuk meniti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Qala al-musannif rahimahullah taala al-waqfatu at-tasi'ata asyarah. Masalah yang ke-19, al-wiqayatu minal ya'si wat tasya'umi. Al-wiqayah menahan diri, menghalangi, menjaga minal ya'si wat tasya'umi, dari rasa putus asa dan rasa pesimis. Al-ya'su dzammahu Rabbuna fi ghairi ayah. Rasa putus asa itu disana oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam satu ayat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya baniya, wahai putra-putraku. Ini adalah ucapannya Nabi Allah Ya'qub kepada putra-putra beliau. Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza qala ar-rajulu halaka an-nas, apabila ada orang yang mengatakan manusia telah binasa, fa huwa ahlakuhum, yani maka dialah orang yang paling binasa di kalangan mereka. Wa rawatir riwayat bi fathil kaf. Riwayat hadis ini datang dengan menfathah kaf, maksudnya fahuwa ahlakahum. Jika kafnya dibaca fathah, maka maksud dari hadis ini adalah annahu qanatahum, bahwasanya dialah orang yang menjadikan mereka gagal, dialah yang menjadikan mereka binasa. Wa ja'at riwayatul ukhra bil-dhamm, dan riwayat hadis ini yang lainnya dengan mendhamma, maksudnya mendhamma kaf dengan riwayat fahuwa ahlakuhum, ay ashadduhum halakan,
dialah yang paling berat kerusakannya, li'annahu zakka nafsahu wa qaddaha fi ghairihi, karena dialah yang mensucikan dirinya, mentazkiyah dirinya dan mencela kepada yang lainnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah satu rahmat yang sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rahmatnya kepada hambanya tanpa batas. Maka jangan sampai seseorang itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dalam masalah agama, terutama dalam masalah dakwah. Tatkala ada seorang dai yang sudah berdakwah puluhan tahun, yang sudah berdakwah dalam jangka waktu yang sangat lama, kemudian dia menemukan pembangkangan, dia menemukan kaumnya itu tidak mau menerima dakwahnya, jangan sampai merasa putus asa terhadap rahmat Allah, jangan sampai merasa bahwasanya dakwahnya gagal, jangan sampai merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi kepada dakwahnya. Kenapa? Karena sebagaimana putus asa dari rahmat Allah dalam masalah yang lainnya itu adalah satu kemungkaran, maka putus asa di jalan dakwah adalah kemungkaran yang lebih besar. Wassahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum fil awqatil asibah, dalam salah cetak itu ya. Fil awqat bukan asabiyah, asibah iya, selanjutnya baru ba. Fil awqatil asibah, pada waktu-waktu yang pelik, pada waktu-waktu yang genting. Fil fitani, pada zaman fitnah, kawaqtil Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, sebagaimana zaman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dan telah kita singgung sedikit pada pertemuan yang kemarin, siapa itu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Jadi orang yang muncul di akhir zaman para sahabat yang mempunyai umur yang panjang, semacam Abdullah ibn Umar, semacam Abdullah ibn Zubair, semacam Anas bin Malik, dan para sahabat-sahabat yang dulu pada zaman Rasulullah masih ada. Mereka adalah orang-orang yang masih kecil, kemudian mereka hidup panjang sehingga menemui zaman Hajjaj bin Yusuf pada satu masa yang sangat sulit karena pemerintah dikendalikan oleh seorang yang sangat zalim. Kalau Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, semacam zaman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa awqat zuhur al-Khawarij, dan waktu munculnya Khawarij. Dan kalian tahu munculnya Khawarij pada zaman bibit Khawarij muncul pada zaman Utsman, dan mereka mengendalikan suasana pada zaman Ali ibn Abi Thalib. Wa dan munculnya Rafidah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka itu yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kezaliman penguasa semacam Hajjaj bin Yusuf, di tengah-tengah munculnya orang-orang ahlul bid'ah semacam Khawarij dan Rafidah, kanu yanshuruna sunnah, mereka tetap menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rafdu wadh-dhulmu dhahira, saat di mana bangsa Rafidah, kelompok Rafidah dan kezaliman penguasa sangat nampak ke permukaan. Ma'ana kulli, meskipun itu semua, lam yusnihim dzalika, kejadian itu tidak membalikkan mereka, tidak menjadikan mereka berbalik an da'watin nasi ilal khair, dari mendakwahkan manusia kepada kebaikan. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka tetap menyebarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah di tengah dua gelombang yang sangat berat. Yang pertama gelombang kezaliman penguasa yang tatkala itu tergambar pada diri Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Yang kedua di tengah-tengah gelombang syubhat yang tatkala itu yang paling muncul ke permukaan adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah. Dan ini adalah satu pelajaran kepada kita, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, dunia dakwah harus tetap kita kembangkan. Kita mengajarkan kebaikan pada manusia dalam kondisi apapun semampu yang Allah berikan kemampuan kepada kita. Talabah nas, kata Syekh, engkau melihat sebagian manusia yuqnitul akharina min ikhwanihi wa aqranihi, menjadikan saudara-saudaranya dan teman-temannya putus asa minal mujtama, dari masyarakat yang ada.
Fayabda'u bit-tathbit wal qadh. Dia mulailah membuat orang lambat, membuat orang putus asa dan mencela. Fayaqul, lalu dia mengatakan al-mujtama'u fihi munkarat. Masyarakat kita sudah penuh dengan kemungkaran. Al-mujtama'u fihi kadza wa kadza. Masyarakat kita sudah penuh dengan ini dan itu. Wada'il khair yajtahidu fi talabil ilmi. Maka seorang dai harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Umruhu kulluhu minal mahbarati ilal maqbarah. Semua umurnya dari tinta sampai ke kuburan. Wala yaqif wala yatarayyah. Jangan sampai berhenti, jangan sampai berjalan lambat. Bal yuhawilu an yakuna min husnin ila ahsan. Bahkan dia berusaha agar dari yang baik menuju yang lebih baik. Oleh karena itu, tara engkau melihat kata Syekh, anna an-nas fi hadzal amri aydan ala thalathati aqsam. Bahwasanya manusia dalam masalah ini juga terbagi menjadi 3 kondisi, menjadi 3 macam. Qismun, ada orang-orang yang mutasyaimun qanit. Ada orang-orang yang mutasya'im, orang yang pekerjaannya pesimis. Dia tatkala mau dakwah, dia pulang dari pesantren membawa bekal ilmu yang mapan. Bahkan mungkin di pesantrennya adalah termasuk orang-orang yang pintar. Tatkala sampai di rumah, dia melihat ibu-ibu enggak ada yang jilbaban. Dia melihat orang-orang enggak ada yang salat ke masjid. Dia melihat bid'ah merajalela di mana-mana. Dia melihat pemudanya enggak pernah mencium baunya masjid. Akhirnya sudah enggak usah dakwah. Dari mana saya harus memulai? Tasyai. Dari mana saya harus memulai? Dari pintu mana saya harus membuka dakwah ini? Dari celah mana saya harus memulai dakwah ini? Pemudanya enggak bisa diambil. Orang tuanya sudah bau tanah, enggak mau ke masjid. Yani akidah mereka yani sudah semacam itu. Orang-orang wanitanya, dari mana saya harus memulai dakwah? Mutasyaimun qalat. Ada orang-orang itu yang mutasyaim, yang pesimis, kalah sebelum berperang. Qanitun, yang putus asa. Idza jalasta ma'ahu, apabila engkau duduk bersama dia, tarahu yashurru al-dhiyal al-khaybati wal qunut. Engkau melihat dia menggeret kain kerugian dan keputusasaan, bahasa kiasan. Engkau melihat dia putus asa. Yang dia sampaikan adalah nada keputusasaan. Yaqul, yang dia katakan, an-nasu qad jaharu bil munkarati wal fawahish. Orang-orang sudah terus terang dalam perbuatan munkar dan perbuatan keji. Wa rafa'a rayati suqiha ahlus syarr. Dan orang-orang jahat sedang mengibarkan benderanya. Wa hum qad kathuru, dan mereka sudah banyak. Fayataqa'as, lalu dia pun mundur. Dia pun pensiun kalau dalam pekerjaan sih enggak apa-apa. Pensiun dalam artian enggak mau dakwah. Wa yusabbitu ghairahu, lalu dia menjadikan orang lain pun merasa putus asa. Fa yakunu syarran ala nafsihi wa ala ghairihi. Lalu maka dia dengan cara semacam itu akan menjadi kejelekan pada dirinya juga kepada orang lain. Ini kelompok yang pertama. Dan ini ikhwan, hati-hati, antum di sini adalah untuk mengemban dakwah. Tatkala pulang kita di negeri yang kebodohan mengendalikan, yang bid'ah merajalela, yang kemungkaran adalah sesuatu yang ada di mana-mana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mutasyaim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pesimis dan putus asa. Baru akan mulai dakwah sudah bingung dari mana harus memulai. Wa qismun akhar, dan di sana ada sebagian yang lain, mutawakilun, orang-orang yang hanya pasrah. Orang-orang yang hanya pasrah, menyerahkan urusan kepada orang lain. Yusawwiful amal, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Wa yakiluhu ila ghairih, dan dia menyerahkan kepada orang lain. Dia menyatakan hunaka man ya'mal, sudah ada yang dakwah, sudah ada yang kerja. Wa hunaka man yuqum, sudah ada yang menunaikan tugas ini. Dia sendiri, wa huwa jalisun fil dhil, dia sendiri hanya duduk di bawah awang-awang. Wal qismul ats-tsalits, dan ada sebagian kelompok yang ketiga, khairul aqsam,
dialah sebaik-baik bagian, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik orang. Saat di sana ada orang yang pesimis, saat di sana ada orang yang tidak mau berbuat karena dia sudah ada ustaz kok insyaallah, sudah ada masyayikh, sudah ada pesantren, mana di rumah nyantai nggak ada masalah. Khairul aqsam, sebaik-baik orang, man yashhadu dhimmata, orang yang menyingsingkan tekadnya, wa himmata ghairihi, dan tekad orang yang lain. Maka orang Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan fi Manaqib al-Imam Ahmad, dalam kitab beliau Manaqib al-Imam Ahmad, sebuah risalah agung yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang sejarah perjalanan hidup Imam Ahmad rahimahullahu taala. Judulnya Manaqib al-Imam Ahmad. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, menceritakan anna rajulan qala lil Imam Ahmad, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, zaharal batilu alaina, kebatilan sudah nampak, sudah menang di atas kita. Qala, Imam Ahmad mengatakan, la, tidak, bima anna qulubana al-haq fal haqqu zahir, selagi hati kita masih di atas kebenaran, maka kebenaran itu akan sangat nampak. Perhatikan ya ikhwan, kejadian yang ada di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala perlu kita jadikan renungan. Di zaman Imam Ahmad, ahlul batil menguasai negara. Zaman Imam Ahmad, ahlul batil menguasai khalifah. Harun al-Rashid adalah seorang imam dari imam-imam ahlus sunnah, seorang khalifah dari khalifah-khalifah ahlus sunnah, Imam Harun al-Rashid. Ada pun cerita-cerita katanya beliau dengan Abu Nawas atau Abu Nuwas itu adalah dusta di atas kedustaan. Allah, tidak ada seorang khalifah seagung Harun al-Rashid setelah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Sampai Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah tatkala itu mengatakan, seandainya Allah mengambil umurku dan yang tersisa ditambahkan oleh Allah kepada umurnya Harun al-Rashid. Para murid-muridnya mengatakan, ya Imam Sufyan Ibn Uyainah adalah imam terbesar di masanya pada waktu itu. Tapi beliau mengatakan itu. Tatkala murid-muridnya mengatakan, wahai imam, kenapa engkau mengatakan itu? Maka beliau mengatakan, engkau akan melihat setelah beliau nanti meninggal dunia. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan. Setelah Harun al-Rashid meninggal dunia, datanglah zaman putranya Al-Amin. Al-Amin tidak berlangsung lama karena dia terbunuh dengan saudaranya Al-Ma'mun. Kemudian bangkitlah Al-Ma'mun untuk memegang kekhilafahan. Beberapa saat setelah dia memegang kekhilafahan, dia terpengaruh oleh orang-orang Mu'tazilah semacam Bishr al-Marisi, Ibnu Abi Du'ad dan yang lainnya. Kemudian meyakini akidah Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran makhluk. Seandainya fitnah cuma sampai di situ, bahwasanya pemerintah memegang yang akidah yang batil, kemudian hanya mengajarkannya, maka masalahnya akan selesai dan nggak akan parah. Tapi Al-Ma'mun memaksakan kehendaknya. Semua orang harus meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Jika tidak, maka tempatnya adalah dipisahkan antara kepala dan badan. Itu pada zaman itu. Pada zaman itu lebih parah daripada zaman kita, ya Allah. Kondisi zaman itu lebih parah daripada zaman kita. Kita melihat di negeri kita kebatilan. Kita melihat di sekolah-sekolah diajarkan kebatilan, diajarkan bid'ah, diajarkan kemaksiatan, diajarkan kesyirikan. Namun alhamdulillah pemerintah tidak memaksakan kehendak. Jadi pemerintah kita tidak memaksakan kehendak. Al-haq masih bisa berjalan. Kebenaran masih bisa diajarkan. Yani sesuatu yang terpancar dari dua wahyu ilahi, Al-Quran dan As-Sunnah, masih tersebar tanpa ada seorang pun yang menghalangi. Meskipun di sisi lain kebatilan pun menyebar. Kondisi di zaman Imam Ahmad jauh lebih parah. Karena tatkala itu siapa yang berani mengatakan Al-Quran firman Allah, tempatnya adalah kepala terpisah dengan badan. Sehingga ribuan ulama Ahlussunnah terbunuh. Bagaimana yang saya ceritakan pada pertemuan yang kemarin. Saat itu salah satu di antara murid-murid Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam Abu Abdullah, zaharul batilu alaina, kebatilan telah nampak.
kebatilan saat ini menang, jadi sesuatu yang benar kalah. Maka Imam Ahmad mengatakan la bima anna qulubana 'alal haqq fal haqqu dhahir. Tidak, jangan katakan itu. Selagi hati kita masih di atas kebenaran, maka insyaallah kebenaran akan selalu nampak. Dan ini bisa dijadikan pelajaran agar kita semua mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat dan perjalanan hidup para ulama-ulama kita. Fayanbaghi li talibil ilm, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu an yastahdira, untuk menghadirkan, untuk selalu mengingat manhaj sahabat was salaf, prinsip hidup, manhaj dakwah para sahabat dan para salafun salih. Wa an yakuna 'amilan, dan hendaknya dia selalu berbuat, dia selalu bekerja, dia selalu berdakwah hatta akhiri rumkin min fi hayati, sehingga akhir kehidupannya. Wa min asbabil qunuti wat taqnit, di antara sebab keputusasaan dan sebab menjadikan dia membuat orang lain putus asa, qillatul atba atau qillatul hadirin, sedikitnya pengikut, sedikitnya orang yang hadir di majelisnya. Padahal walaysatil kathratu dalilan ala isabatil haqq, bukanlah banyaknya pengikut bukti bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Wa muwafaqatihi, dan bukan berarti dalil bahwasanya dia sesuai dengan kebenaran. Qala Rabbuna jalla wa ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, alangkah banyaknya manusia sehingga seandainya engkau benar-benar cermat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ahlun nari aktsar min ahlil jannah, dan penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Az'afan mudha'afa, berlipat-lipat. Wattabi'ul anbiya'i qalil, dan pengikut para nabi hanya sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam, uridat 'alayyal umam, dipaparkan kepadaku umat-umat. Fara'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, saya melihat ada seorang nabi hanya diikuti oleh beberapa orang. Ar-raht itu hitungan dari 3 sampai 9. Dia berdakwah, seorang nabi berdakwah, pengikutnya hanya 9 orang. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada seorang nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Wan nabi laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi enggak mempunyai pengikut satupun. Ya'tin nabi, datanglah seorang nabi al-mu'ayyad, yang dikuatkan bil wahyi samawi, dengan wahyu dari langit, tasdiqan wa da'man lahu li da'watihi, untuk menguat, membenarkan dan untuk menyokong dakwahnya, dakwah beliau. Walaysa ma'ahu ahadun, tapi ternyata dia enggak mempunyai pengikut. Oleh karena itu qala al-Alusi, berkata Imam al-Alusi rahimahullah taala, ma dharra an-nabiyya qillatu atba'i, tidak membahayakan kepada seorang nabi qillatu atba'ihi, pengikutnya hanya sedikit. Walal 'alima qillatu talamidih, dan tidak membahayakan bagi seorang alim sedikitnya murid-muridnya. Fa iyyaka wal ya'as, hati-hati, waspada, jangan sampai kamu putus asa. Wallah, kata Syekh, maka demi Allah, li'anna'ni bisyabbin wahidin, seandainya kita memperhatikan seorang pemuda, wa tarbiyatihi 'ala al-'ilmi syar'i, dan kita mendidik dia ini untuk berada di atas ilmu syar'i, mempelajari agama Islam, wal manhaj as-salim, dan manhaj yang lurus. Fayuhditsullahu ta'ala bidzalika asy-syab, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab pemuda ini sahwatan, satu kebangkitan, atau taujihan ilmiyan, atau pengarahan ilmiah, yanfa'ullahu bihi mu'allimahu, yang Allah akan memberi manfaat dengannya muallimnya, wa yanfa'u bihi al-mustama'a, dan akan memberi manfaat kepada masyarakatnya. Wa kam min syabin u'tuniya bihi, betapa banyak seorang pemuda yang diperhatikan, aw syababin i'tana asyakhuhum bihim, atau hanya beberapa orang pemuda yang masyayikhnya, guru-gurunya memperhatikan mereka.
fanafa'allahu ta'ala bitalamidihim, lalu Allah memberikan manfaat dengan murid-murid mereka. Wala tazalu ujurun tajri ala masyayikhihim, dan senantiasa pahala-pahala itu mengalir kepada para guru mereka, fi quburihim, di kuburan mereka, ila qiyamis saati, sampai nanti hari kiamat. Ayo ikhwatin azanillahu iyyakum. Asy-Syaikh mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu di antara sebab yang menjadikan para du'a sering lemah dan sering putus asa, sering tidak giat adalah pengikutnya hanya sedikit. Pengikutnya hanya sedikit. Yang hadir dalam majelis-majelisnya hanya sedikit. Yang mengikuti dakwah dia hanya sedikit. Lihat para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, para nabi adalah orang-orang yang paling baik untuk kita buat berkaca. Para nabi adalah orang-orang yang paling baik yang untuk kita buat introspeksi diri. Lihatlah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau seorang ulul azmi minar rusul, seorang rasul yang paling utama, awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dialah seorang yang masa dakwahnya adalah alfu sanatin illa 50 ama, 1000 tahun kecuali 50 tahun, 950 tahun. Meskipun demikian, pengikutnya tidak lebih dari sepenuh perahu tatkala datang banjir yang sangat dahsyat. Diceritakan dalam sebagian sejarah, murid beliau selama 900, pengikut beliau selama 950 tahun tidak melebihi 80 orang. Tidak lebih dari 80 orang. Dan lihatlah hadis yang ada di hadapan kita. Hadis agung. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya, ditampakkan kepadaku umat-umat zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kepadaku. Dinampakkan kepadaku. Saya melihat para nabi datang diikuti oleh kaumnya. Kata Rasulullah, ada seorang nabi datang, pengikutnya hanya 3-10 orang. Ada seorang nabi datang, pengikutnya 1-2 orang. Ada seorang nabi datang tidak diikuti oleh seorang pun, tanpa pengikut. Mereka adalah para nabi yang di atas kebenaran tanpa ragu-ragu, yang di atas kemenangan tanpa ragu-ragu. Meskipun demikian, ternyata tidak ada pengikut. Berarti pengikut banyak dan sedikit bukanlah satu patokan. Dan yakinlah para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, tidak adanya pengikut tatkala Anda berdakwah bukan berarti kegagalan. Disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illa al-balagh. Seandainya Rasulullah kalau memang Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan, apalagi kita. Rasulullah hanya menyampaikan, kita pun hanya menyampaikan. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara-cara yang bagus. Tugas kita ya kawan, menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Yang saya tekankan di sini adalah apa yang dulu pernah dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Yang dulu dikatakan oleh Syekhul Albani, beliau mengatakan inna da'watana da'watu haqq. Bahwasanya dakwah kita ini, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah, ini adalah dakwah kebenaran. Wal haqqu fi nafsihi thaqil, dan kebenaran itu dirinya sendiri berat. Kebenaran itu berat, ikhwan. Di saat semua orang semuanya nongkrong di warung, kita mengajak orang-orang untuk datang ke masjid ta'lim. Di saat semua orang menikmati nikmatnya lagu dan nyanyi, kita mengharamkannya. Di saat semua orang mengumbar hawa nafsunya, kita melarangnya. Di saat semua orang berbuat kehendak hatinya, kita melarangnya. Dakwah ini dakwah yang berat. Maka kata Syekhul Albani rahimahullah taala, jangan tambah keberatan dakwah ini dengan keberatan cara kita menyampaikan. Jangan ditambah berat, tambah berat. Jangan katakan plus kali plus sama dengan min. Salah. Dalam dunia dakwah nggak bisa. Jadi jangan katakan dakwah ini adalah berat, maka cara menyampaikannya berat. Maka perlu lin. Ini perlu kelembutan, perlu tata cara yang pas. Dan betapa banyak saya melihat di lapangan orang-orang yang gagal bukan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, tapi cara yang digunakan kurang tepat dan kurang pas. Dan itu adalah materi tersendiri dalam fikih dakwah.
Tapi seandainya dia sudah menyampaikan kebenaran, cara yang dia sampaikan sudah benar, apabila dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pengikutnya banyak, alhamdulillah. Apabila dengan itu Allah menjadikan dia tidak banyak pengikut, maka cukup dia telah menyampaikan tugas, wa ma'alaika illal balagh. Yang kedua, seandainya akhirul aziz barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, Anda mendidik hanya satu orang, antum mendidik hanya 2 orang, kemudian sampai meninggal dunia pengikut antum itu mungkin cuma 1-2 keluarga. Jangan diyakini bahwasanya dakwah sampai di situ. Mereka nanti akan menyebarkan dakwah. Mereka nanti akan mengembangkan dakwah sepeninggal Anda meninggal dunia. Dan siapa yang tahu kalau memang ternyata lewat murid antum inilah nanti dakwah berkembang. Lewat murid antum inilah nanti dakwah menyebar. Lihat al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau dalam dakwahnya selalu dihadang oleh musuh-musuhnya. Beliau dalam dakwahnya dihadang oleh penguasa, sehingga beliau akhirnya pun wafat harus di dalam penjara. Tatkala itu para muridnya mengatakan, ini wallah saya yakin bahwasanya dakwahnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti suatu ketika akan dibangkitkan oleh Allah, akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang akan mengembangkan dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin masih berada di dalam rahim ibu mereka. Mungkin yang akan melahirkan mereka sekarang masih dalam rahim, yang akan melahirkan mereka masih dalam rahim ibunya. Dan ternyata zaman ini datang masanya. 700 tahun yang lalu. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berdakwah. Kemudian dakwah beliau masih terhadang. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di zaman ini dakwah beliau berkembang. Tidak ada seorang pun di zaman ini kecuali mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun dia. Antum mau menyebutkan kelompok apapun. Yang disebut kelompok Salafiyin, sebut kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Tablighiyin, sebut kelompok-kelompok yang lain, mereka tidak lepas dari ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di sebagian kitab mereka, meskipun di sebagian yang salah. Kalau dalam bahasa kita sekarang mengatakan demam Ibnu Taimiyah, demam panggung. Jadi booming, jadi lafaz beliau, ucapan-ucapan beliau, kitab-kitab beliau dipelajari, disebarkan, ditulis dalam disertasi, ditulis dalam teks dan yang lainnya. Setelah 700 tahun yang lalu beliau wafat terdolimi di dalam penjara. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan yang lainnya, sejarah adalah bukti yang nyata. Dan sekarang setelah 700 tahun Syekhul Islam meninggal dunia, sekarang kitab-kitabnya dicetak, kitab-kitabnya dipelajari. Setelah yang lainnya, maka pahala-pahala dari ilmu, dari dakwah, kesungguhan yang beliau ajarkan, beliau dapatkan meskipun sudah 700 tahun yang lalu beliau di dalam alam kuburnya. Dan itu yang ingin ditekankan oleh Syekh, jangan pernah putus asa. Wallahi ya ikhwan, saya mengingatkan antum pada sabda Rasulullah SAW, "Farubbahamil fikhin liman huwa afqahu min." Betapa banyak orang itu yang ngerti dalil, dia itu tidak mampu menyampaikan. Dia menyampaikan hanya kepada 1-2 orang. Ternyata dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia nanti setelah dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Nah, ini hal yang perlu untuk kita sadari dalam dunia dakwah, dalam dunia manhaj. Hendaklah kita sabar dalam berdakwah, teguh di dalam dakwah. Wallahi ya ikhwan, kalau antum nanti pulang, kemudian antum menemui tempat semacam ini, di tempat semacam ini dakwah hampir tidak ada tantangan. Tantangan apa yang dia hadapi? Di hadapan dia murid-muridnya, mau ngomong dari A sampai Z tidak ada yang menentang, mau berfatwa apapun tidak ada yang membantah. Tapi kalau sudah pulang ke kampung, sudah pulang ke daerah, di hadapan dia semua orang berada dalam kebid'ahan dan kemaksiatan. Dari mana dia harus mulai? Maka butuh hikmah, butuh kejelian, dan butuh kesabaran. Jadi butuh keyakinan tatkala dia akan memulai dakwahnya. Baik. Al-waqfah al-isyru' yang ke-20. Salamatul qalbi minal amrat. Selamatnya hati dari penyakit. Inna mimma uthira
anis sahabah. Sungguhnya termasuk yang diriwayatkan, yang diasarkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul qalbi ala ba'dihim, keselamatan hati mereka, bersihnya hati mereka, sucinya hati mereka terhadap saudara-saudara mereka yang lain. Zakar Ibn Abi Dunya, Al-Imam Ibn Abi Dunya menyebutkan fi kitab As-Samt, dalam kitab As-Samt, kitab judulnya As-Samtu, diam. Anna kalaman jara baina Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Khalid ibn Abdul Walid. Sungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas terjadi sedikit permasalahan, pertengkaran antara beliau dengan Khalid ibn Walid. Hadis ini ya ikhwan, pertengkaran namanya manusia ya akhi, manusia kalau hidup bermasyarakat, siapapun dia mesti bertengkar. Jangankan para sahabat, yakni Rasulullah SAW dengan istrinya, antara istri Rasulullah dengan istrinya, bahkan antara Nabiullah Musa dengan Harun pernah terjadi permasalahan dalam masalah-masalah hidup manusiawi. Saat bin Abi Waqqas ada sedikit permasalahan dengan Khalid, maka Khalid mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan kepada Sa'ad. Mendengar itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Khalid, la tasubbu ashabi, falau anfaqa ahaduhum nisfa Uhudin dhahaba ma balagha mutta ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai mencapai apa yang diamalkan oleh para sahabat, satu mud di kalangan mereka, dan tidak pula separuhnya. Saya ingin katakan pada sebagian ikhwan bahwa Rasulullah kalau membicarakan tentang satu yang besar selalu ngomong gunung Uhud. Kenapa? Karena gunung Uhud adalah gunung terbesar di Medina. Dan anak punya keyakinan, seandainya di Medina ada gunung yang lebih besar daripada Uhud, niscaya Rasulullah akan menyebut gunung itu. Tapi Rasulullah menyebut Uhud karena memang itu adalah gunung terbesar. Perhatikan hadis ini. Kejadian itu adalah antara Khalid, seorang sahabat, dengan Sa'ad, seorang sahabat. Hanya bedanya Khalid dengan Sa'ad, kalau Sa'ad adalah minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sedangkan Khalid adalah masuk Islam setelah peristiwa peristiwa Hudaybiyah. Khalid masuk Islam setelah perang atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan sudah kita paparkan pada waktu-waktu yang kemarin, makna dari as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang para sahabat yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi terjadi kesenjangan keutamaan, terjadi perbedaan keutamaan antara Sa'ad dengan Khalid. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mulia dibandingkan dengan Khalid ibn Walid. Tatkala Khalid mencela Sa'ad, maka Rasulullah SAW mengingatkan Khalid dengan mengatakan, jangan kau cela sahabatku. Ini kalau yang melakukannya Khalid. Bagaimana kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak berbau sahabat, orang yang jauh dari generasi para sahabat Nabi SAW? Maka lebih lagi sesuatu yang perlu untuk dicermati. Kembali pada masalah kita. Faja'a rajulun ila Sa'ad, maka datanglah seseorang kepada Sa'ad. Wa qadaha fi Khalidin, dan beliau mencela Khalid ibn Walid. Orang tadi mencela Khalid di hadapan Sa'ad. Faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad, "Mah, diamlah kamu." Ay usmut, maksudnya diamlah. Wa kuffa an hadza, berhentilah kamu dari mengatakan itu. Fa inna ma bainana lam yablugh dinana, karena perselisihan antara kami, antara saya dengan Khalid, tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Kemudian nggak usah ikut komentar. Lihat bagaimana bersihnya hati para sahabat terhadap sahabat yang lainnya, meskipun terjadi pertengkaran, tidak dibawa-bawa dalam urusan agama. Penyakit
para duaat di zaman sekarang adalah kalau terjadi masalah dunia dibawa-bawa kepada masalah manhaj. Banyak sebagian duaat kalau dia nggak senang kepada orang lain dalam masalah dunia, ada permasalahan dalam masalah dunianya, lalu dibawa-bawa kepada masalah agamanya, dicari-cari kesalahan dalam masalah agamanya. Wa Abu Dujana, dan Abu Dujana salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alaihi rajulun fi maradi mauti. Masuk kepadanya, menemui dia seseorang tatkala sakit yang akan meninggal dunia, sakit parah pada waktu meninggal dunia. Wa wajhuhu yatahallal, dan wajahnya Abu Dujana tatkala itu berseri-seri padahal akan meninggal dunia. Faqal, maka orang tadi mengatakan, "Masya'nuk? Ada apa yang memang dengan kamu? Kamu sakit yang parah semacam ini, kok wajahmu malah berseri-seri?" Qal, berkata sahabiyul jalil Abu Dujana, "Laisa fi qalbi ghillun ala ahadin minal muslimin." Di hatiku tidak ada perasaan dengki sedikit pun kepada salah satu di antara kaum muslimin. Wala yanfi hadza an nubghidha fillahi abada. Namun hal ini tidak menafikan kita membenci orang lain karena Allah. Fal bughdhu fillahi lahu sya'nu. Benci karena Allah mempunyai kondisi tersendiri. Walakinnal musibah, namun yang jadi musibah, antara ahada ahlil khair, engkau melihat salah satu di antara orang-orang yang baik, yattaqidu qalbahu hikdan ala akhih, yang hatinya membara karena dengki, ala akhihi, pada saudaranya yang lain, idza khalafa fi mas'alatin, apabila menyelisihi dalam satu masalah, apabila terjadi perselisihan dalam satu dua masalah, wa kana lahu musawwirun fiha, padahal perselisihan itu bisa dibenarkan, id qad yakunu min al-khilaf fiha min babi khilafit tanawwu', karena bisa jadi perselisihan itu adalah perselisihan yang sifatnya tanawwu'. Lakin tajidu anna hunaka al-jafa', namun kau dapatkan di sana ada jafa, ada kekerasan, wal hillah, ada kebengisan, wal farah bil qadhi fi, dan ada kebanggaan tatkala bisa mencela orang tadi, wat tafarruh, dan merasa senang idza sami'a man yashtumuhu wa yantaqiduh, apabila dia mendengar ada orang yang mencela dan mengkritiknya. Wa mithlu hadza fil ghalib, dan semacam ini kebanyakannya yakunu sababan fi naz'il barakati fil ilmi wal barakati fil fahm, menjadi sebab tercabutnya barokahnya ilmu dan barokahnya pemahaman. Wa bawadir taufiqil ilahi, dan tercegahnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bawadir taufiqil ilahi qad taqillu, dan taufik dari Allah menjadi sedikit, uqubatan lahu, sebagai hukuman bagi orang tadi. Wa hadza, dan hal ini, wallah, demi Allah, mimma attala masiratas sahwa, yang menihilkan, yang memutuskan perjalanan kebangkitan dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah, antara akhwani syaqiqain. Engkau melihat ada dua orang yang bersaudara kandung, min rahimin wahid, dari satu rahim, satu ibu, yakhtalifani fi mas'alatin min khilafit tanawwu', keduanya berselisih dalam satu permasalahan, perselisihan tanawwu', fayasirru kullu minhum ala ra'yih, masing-masing ngotot pada pendapatnya sendiri, wa yata'assabu hadza li Zaidin wa hadza li Amrin, yang ini ta'assub pada satu orang dan yang ini ta'assub pada orang yang lain. Ini ta'assub pada si Zaid, ini ta'assub pada si Amr. Perhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu masalah yang ingin dipaparkan oleh Syekh rahimahullah taala. Pertama, tidak bolehnya kita itu mempunyai perasaan dengki, perasaan jengkel, perasaan enggak suka pada sesama saudara, bukan berarti kita tidak ada benci fillah. Karena salah satu di antara kewajiban kita seorang muslim adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita cinta orang lain karena Allah, kita benci kepada orang lain karena Allah.
Itu adalah satu akidah dan merupakan salah satu di antara pondasi Islam, pondasi al-wala wal bara. Namun, kata Syekh, yang sangat disayangkan dan yang membuat hati ini miris, teriris oleh pisau sembilu adalah tatkala hal ini terjadi di kalangan doa. Ada seorang dai yang berselisih paham dengan seorang dai yang lainnya. Perselisihan itu dalam masalah-masalah yang bisa ditolerir, masalah-masalah yang ada musawwir syar'i, masalah-masalah yang ada titik kebenarannya. Karena perbedaan pendapat ya ikhwan itu ada dua macam. Insyaallah akan disebutkan dengan panjang lebar oleh Syekhul Al-Mubarak Saqaun, karena materi itu sudah berlewat. Tadi tidak mungkin Anda paparkan ini kecuali menyinggung sedikit. Perselisihan ada dua macam. Perselisihan yang sifatnya itu kontradiktif, yang benturan antara satu dengan yang lain. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan syirik, satu mengatakan tauhid. Itu adalah perselisihan kontradiktif. Ada perselisihan itu yang sifatnya tanawwu', dari kata-kata naw' yang menunjukkan ragam, tidak kontradiksi, hanya menunjukkan ragam. Hitam dan hijau itu nggak sama, tapi nggak harus benturan. Bukankah begitu? Hitam dan hijau, antara ikan dan sambal itu bukan sesuatu yang sama, tapi nggak harus benturan. Kalau digabung malah enak. Antara gula dan kopi itu beda, warnanya beda, rasanya beda. Itu sesuatu yang nggak sama, tapi nggak harus dibenturkan, digabung malah enak. Itu namanya khilaf tanawwu'. Nggak sama, tapi nggak harus kontradiksi. Kayak gambarannya, konfiten azani Allah wa iyyakum. Khilaf tanawwu', ada banyak perselisihan di kalangan para ulama, perselisihan di antara para du'at, perselisihan di antara para ikhwanana salafiyin. Itu masuk dalam kawasan khilaf yang beda, tapi nggak kontradiksi. Para ulama kita dulu berselisih. Doa iftitah itu apa? Al-Imam Syafi'i mengatakan doa iftitah itu wajhatu wajhiyah. Sebagian ulama mengatakan Allahumma ba'id bain. Sebagian ulama mengatakan subhanakallahumma dan yang lainnya. Itu beda, tapi nggak harus dibenturkan. Karena dua-duanya semuanya didukung oleh dalil yang sahih dan tidak benturan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian takbiran pada waktu Idul Adha, Idul Fitri. Sebagian kelompok mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagian kelompok mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Padahal dua-duanya riwayatnya dari satu orang dengan sanad yang sama dari satu orang, sama-sama sahih dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya khilaf tanawwu'. Apakah 2 dan 3 sama? Tidak, beda. Apakah benturan? Tidak. 2 benar, 3 juga benar, kan gitu. 3 juga benar. Itu namanya khilaf tanawwu'. Ada khilaf ya akhwan namanya khilaf tamad, khilaf kontradiktif. Kunut fajar, bid'ah apa sunnah? Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Malik mengatakan sunnah, Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sunnah dan bid'ah bisa disatukan? Gak bisa. Ketemunya kapan? Sunnah dan bid'ah disatukan. Baik. Sedekah ba'da ruku' pada waktu i'tidal, sunnah atau bid'ah? Al-Imam Al-Albani mengatakan bid'ah munkar sayyi'ah. Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Fauzan dan para masyayikhul kiram mengatakan sunnah dalam salat. Salat tasbih, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Baz, Al-Utsaimin mengatakan bid'ah. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Suyuti, Al-Albani mengatakan sunnah. Ini namanya khilaf tamad, kontradiksi. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tauhid, yang satu mengatakan syirik, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Tapi itu namanya kontradiksi. Perselisihan ya akhwan yang masuk dalam khilaf tamad ada 2.
Perselisihan khilaf tanawwu sudah kita bahas tadi ya. Khilaf tanawwu, perselisihan yang masuk dalam khilaf tanawwu itu ada dua. Ikhwan anak yang masih kecil, kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Karena masalahnya ini perlu anda laporkan. Khilaf tanawwu itu ada dua macam. Khilaf tanawwu yang lahu wajhun minan nazar dan khilaf tanawwu yang ghairu lahu laisa lahu wajhun minan nazar. Dalam bahasa lebih enak khilaf tanawwu mu'tabar dan khilaf tanawwu ghairu mu'tabar. Khilaf perbedaan para ulama yang kador tapi kuat perselisihannya. Kuat perselisihannya mungkin sama-sama punya dalil yang sahih. Mungkin dalilnya satu, beda cara pandang. Mungkin ini, mungkin itu, beberapa macam, dan itu masalah yang panjang dalam ilmu usul fikih. Apa saja poin-poin penting sehingga perselisihan itu masuk dalam kawasan khilaf tanawwu mu'tabar. Apa tadi mu'tabar ya kawan? Khilaf yang kontradiksi tapi sama-sama kuat. Mungkin ya kawan, dalilnya satu, beda cara pandang, cara memahaminya beda. Baik, wanita yang masih haid, tidak anak kecil, tidak menopause, tidak hamil, kalau diceraikan oleh suaminya, iddahnya berapa? Sebagian para ulama mengatakan 3 kali masa haid, sebagian para ulama mengatakan 3 kali masa suci. Kenapa kok berbeda? Dalilnya satu, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Sebagian quru artinya suci, sebagian mengatakan quru artinya itu namanya dalilnya satu, beda cara pandang. Hal ini juga pernah terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tahu peristiwa perang Khandaq, pada waktu perang Ahzab sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala mengikis habis kekuatan Ahzab dengan angin topan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikhianati oleh orang-orang Bani Quraisyah mengatakan kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Wahai para sahabatku, jangan ada satupun di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berangkatlah para sahabat. Waktu zuhur lewat, waktu asar masuk. Tatkala masuk waktu asar, mereka berbeda pendapat di tengah jalan. Sebagian para sahabat mengatakan salat dulu. Bani Quraisyah masih jauh. Kalau kita nekat ke Bani Quraisyah jalan, kita sampai di sana mungkin ba'da Isya. Berarti nanti kita salat asarnya ba'da Isya. Setelah di sini baru kita berangkat. Sebagian sahabat mengatakan, loh, nggak dengar apa sabdanya Rasulullah tadi? Rasulullah tadi pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Mau nyampainya nanti, mau nyampainya besok, nyampainya tahun depan, pokoknya sholat asarnya di Bani Quraisyah. Sahabat yang pertama mengatakan, loh, bukan begitu. Rasulullah itu maksudnya agar kita pesan kayak tadi, agar kita itu jalannya cepat, sehingga waktu asar kita nyampe di Bani Quraisyah dan sholatnya di Bani Quraisyah. Ternyata kita masih sampai di sini macet. Ini kalau bahasa kita masih sampai di sini. Kalau kita nekat sholat asar di Bani Quraisyah, keluar dari waktu asar, sholat dulu. Akhirnya enggak. Pokoknya Rasulullah pesan sholat asar di Bani Quraisyah. Lihat ya kan? Mereka di hadapan Rasulullah sama-sama mendengar ucapannya Rasulullah, mimiknya, bahasanya Rasulullah, yang raut wajahnya, mereka lihat. Dan mereka semuanya orang Arab asli, ngerti bahasa Arab asli. Mereka semuanya adalah orang-orang yang hidup di zaman wahyu, terdidik di fakultasnya Rasulullah SAW. Meskipun demikian, tatkala mereka berangkat, Rasulullah masih di belakang, mereka berselisih tengah jalan. Ada yang ngotot, pokoknya, satu-satu sama Allah. Akhirnya berselisih pendapat. Satu berhenti, sholat asar dulu. Satu teruskan perjalanan. Benar. Yang meneruskan perjalanan, nyampainya di Bani Quraisyah Isya, mereka sholat ba'da Isya. Sholat asar ba'da Isya. Sesuai dengan pemahaman mereka, Rasulullah pesannya sholat asar di Bani Quraisyah. Setelah Rasulullah sampai di Bani Quraisyah, setelah Rasulullah SAW
sampai dibanikuri Allah, maka beliau diberitahu, ya Rasulullah, jenengan, ngerti jenengan enggak? Ini sampeyan antum itu kalau bahasa kita pesan begini, wahai Rasulullah, kita kejadiannya begitu, tengah jalan terjadi perselisihan. Ini bagaimana? Rasulullah hanya tersenyum simpul, enggak menjawab. Menunjukkan ya ikhwan, senyumnya Rasulullah dua-duanya benar. Yang sholat di jalan silahkan, benar. Yang sholat dibanikuri Allah benar. Kenapa? Itu namanya perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan cara memahami. Dalilnya satu. Perbedaan semacam ini tawaf ya ikhwan, tawaf tapi muktabar. Maksudnya sama-sama kuat. Lah, perselisihan yang tawaf tapi muktabar, perselisihan semacam ini, ana selalu menasihatkan kepada antum ya ikhwah, lapangkan dada. Kalau dada antum cuma 30 cm, ditambah jadi 1 meter. Kalau dada antum cuma 1 meter, ditambah. Ini, jadikan dada Anda adalah pelabuhan yang luas, mencakup kapal-kapal yang besar. Kalau tidak cukup pelabuhan, bandara. Kalau tidak cukup bandara internasional. Luaskan dada dalam masalah-masalah semacam ini. Jangan dada Anda sempit dalam menghadapi masalah-masalah semacam ini. Karena ini adalah khilaf mu'tabar yang terjadi di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh murid beliau, Al-Imam Yunus As-Sadafi, salah satu di antara ulama pada zamannya, beliau mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar A'lam Nubala, beliau mengatakan, apa tadi? Yang beliau mengatakan, ya ikhwan, ma ra'aitu ahadan, kata Imam Yunus, ma ra'aitu ahadan a'qal min asy-Syafi'i. Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih berpikir, yang lebih pintar, yang lebih faqih, yang lebih alim daripada Imam Syafi'i. Nazartuhu yawman, saya suatu ketika dia debat dengan Imam Syafi'i dalam satu masalah, akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Gitu ya, maksudnya sampai akhir debat nggak selesai, nggak ketemu jalan, jadi nggak ketemu jalan titik temu pada Imam Syafi'i. Beliau yang mengatakan dalam kitab-kitab beliau, ma nazartu ahadan illa wa arjul haqqa min fami. Saya tidak berdebat kepada seorang pun kecuali saya harapkan kebenaran keluar dari mulut dia, bukan keluar dari mulut saya. Saya tidaklah saya berdebat kecuali saya mengharapkan barangkali pendapatku salah, kemudian kalah, kemudian yang dalam perdebatan ini saya bisa rujuk kepada kebenaran. Kata Imam Yunus Sadafi, kita debat dengan Syafi'i, kemudian kita pisah tanpa ketemu jalan temu, tetap berbeda pendapat. Suatu hari kita ketemu lagi di tengah jalan setelah perdebatan panjang lebar itu. Kemudian beliau menggenggam tangan, kemudian mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa itu kunyahnya Al-Imam Yunus, tidakkah kita bisa untuk tetap menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam satu pun permasalahan? Al-Imam Zahabi kemudian mengatakan sebuah kata-kata yang sangat indah. Wallah, seandainya setiap ada orang yang kita berselisih dengannya, yang kita tidak cocok dengannya, kemudian kita hajar, kemudian kita tahzir, maka tidak akan lepas dari tahzir kita sampai Al-Imamul Marwazi dan Ibnu Mandah. Dan Anda katakan, seandainya ada kita pada zaman sekarang, seandainya setiap ada seorang ustaz, setiap ada seorang alim, setiap ada seorang syekh yang salah dalam satu dua masalah, kemudian dihajar, ditahzir, silahkan antum masuk ke dasar lautan untuk belajar. Mau belajar sama siapa ya rajul? Ibnu Hajar, dia tergelincir dalam Asy'ariyah. An-Nawawi tergelincir dalam Asy'ariyah. Ibnu Hazm tergelincir dalam Jahmiyah. Mau belajar sama siapa antum? Yani kalau kemudian kita tidak lapang dada dalam khilaf-khilaf yang semacam ini. Maksudnya sedikit satu dua masalah, ada kegeliciran dalam masalah-masalah yang semacam itu. Selagi khilaf itu muktabar. Selagi khilaf itu muktabar. Yang kedua ya kawan, ada khilaf tawaf itu yang ghairu muktabar.
yang nggak digubris, nggak dianggap. Gimana gambarannya? Gimana ikhwan gambarannya? Satu ada dalil yang kuat, satu berpedoman akal belaka tanpa dalil. Contoh perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Satu mengatakan Abu Bakar adalah manusia termulia, satu mengatakan Abu Bakar adalah tauhid, satu mengatakan Aisyah adalah wanita suci disucikan oleh Allah dari langit, satu mengatakan Aisyah adalah wanita berzina. Siapa yang orang-orang Syiah Rafidhah? Satu mengatakan Al-Quran suci terjaga, satu mengatakan Al-Quran ternoda, dan yang lainnya. Khilaf-khilaf semacam ini khilaf tolak ghairu mu'tabar. Maka dalam masalah yang kedua inilah yang kita tegas mengatakan ini hak, itu batil, ini sunnah, itu bid'ah, ini benar, itu salah. Meskipun kalau yang terjerumus kepadanya adalah seorang imam di antara imam-imam ahlus sunnah, tetap kita hormati keimamahannya meskipun kita tolak ucapannya. Adapun dalam khilaf yang qadha, yang itu mu'tabar, lapangkan dada, katakan ini pendapatku yang saya kuatkan. Kalau anda menguatkan pendapat yang lain, ahlan wa sahlan, tafaddal, silahkan, nggak ada masalah. Karena dalam khilaf yang mu'tabar ya ikhwan, bisa jadi anda mengatakan sekarang A, besok B, besok A lagi. Lihat As-San'ani rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullah ta'ala? Beliau yang mengatakan dalam Subulus Salam, dulu saya mengatakan bahwasanya tolak bid'ah itu jatuh. Tolak bid'ah, apa yang tolak bid'ah? Tahu tolak bid'ah? Seorang laki-laki kalau mentalak istrinya saat istrinya haid atau yang lainnya, tolak bid'ah. Dulu saya mengatakan tolak bid'ah jatuh tak. Setelah saya pelajari, akhirnya saya mengatakan tolak bid'ah enggak jatuh, sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Imam Luqman. Setelah itu saya mengulang kembali pelajaran itu. Akhirnya saya mengatakan tolak bid'ah jatuh, dan saya tidak tahu apa pendapatku setelah ini. Subhanallah. Ini subhanallah, itulah ya ikhwan keadilan. Karena memang tolak bid'ah, yakni itu sunnah, jatuh apa tidak, satu masalah berkepanjangan di kalangan ahli ilmu. Baik, kita kembali kepada masalah kita. Itu apa? Iklan. Kita kembali kepada masalah kita. Kembali kepada masalah kita sekarang. Mana tuh? Tapi yang jadi ironis pada zaman sekarang, antara dua orang dai, antara duaat berselisih. Wallah, bukan perselisihan dalam khilaf tabak, tapi perselisihan dalam masalah khilaf tanawu, bangun masjid sendiri, buat pesantren sendiri, saling tahdzir, saling hajar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana al-manhaj salafi yang didengungkan, di mana slogan ittiba'ul Quran was sunnah ala manhaj salaf. Manhaj salafi akhwan bukan hanya dalam akidah. Wallah, ittiba'us salaf as-salafiyah bukan hanya di dalam manhaj, bukan hanya dalam metode dakwah, tapi juga dalam akhlak, tapi juga dalam al-akhlaqul karimah. Bukankah salah satu yang diusung oleh Rasulullah SAW adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq? Maka sangat ironis kalau ada orang yang mengatakan akhlak itu pada nomor sekian. Pada nomor sekian ya rajul. Pada Rasulullah SAW menjadikan akhlak adalah pada martabat yang sangat tinggi. Dan itu sesuatu yang perlu jadi untuk kita belajar. Sesuatu yang perlu. Khilaf tanawu. Terkadang ya akhi antara ini antara itu. Terkadang antara ini antara itu. Dan betapa banyak masalah-masalah yang itu masuk dalam kawasan khilaf. Sampai pun tawaf, tapi bisa ditolerir. Kenapa kita tidak bisa tolerir? Lihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang tatkala dia ditanya apa hukumnya
orang sholat pada waktu haji di Mina. Salatnya 2 rakaat sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Tapi ternyata tatkala beliau sholat di belakang Utsman bin Affan yang berpendapat bahwasanya apa ya, sholat di Mina 4 rakaat, maka beliau sholat 4 rakaat. Tatkala ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka beliau mengatakan, innal khilafu syar, bahwasanya perselisihan dalam masalah semacam ini adalah satu kejelekan. Ini perlu untuk kita sadari. Dan yang lebih parah lagi, terkadang hal itu bukan ada, tapi dicari-cari karena dia sudah kadung jengkel dengan si A, ada masalah urusan bisnis, ada masalah urusan pesantren, ada masalah urusan hubungan, akhirnya cari-cari kesalahan, cari-cari yang penting beda. Ustadz itu menfatwakan gini, saya yang penting beda, dibantah, yang penting menampakkan beda. Padahal terkadang dalam khilaf tanawwu. Nah, wa hakadza kana ahlus sunnah, demikianlah dulu para ulama ahlus sunnah. Yarawna khilaf at-tanawwu dairatuhu wasi'ah. Hai. Na'am idza kana al-ikhtilaf wa ikhtilaf tamam. Iya. Jika khilaf itu khilaf tamam. Falau sakhata min sakhata la yu'dahu lahu. Seandainya dia benci kepada yang dia benci, maka tidak dipermasalahkan. Ingat ya, ikhwan? Yang dimaksud oleh Syekh adalah khilaf tamam jika ghairu mu'tabar. Apabila khilaf tamam itu mu'tabar, maka sesuatu yang perlu untuk kita cermati kayak tadi. Wa inna ma yud'alahu bil hidayah. Namun didoakan mendapatkan petunjuk. Namun al-musibah, satu musibah. Idza kana khilaf tanawwu, apabila khilaf itu tanawwu. Wa ma'a dzalika tajidul jafa bin nazar. Meskipun demikian kau melihat orang itu sangat kasar dalam pandangnya. Wa adam ilqa'is salam, dan tidak mau salam. Wa adam at-tirhab, dan tidak mau menyambut. Wa ijtihad, dan tidak mau sumringah. Apa sumringah bahasa Indonesianya? Bi mujarrad annaka khata'ta man yuhib, sekedar engkau menyalahkan orang yang kau cintai. Aulam tuwafiqhu ala ra'yin lahu, atau engkau tidak sepakat dengan dia dalam pendapatnya. Fa ainal fiqh wa ainal basirah, mana fikihmu, mana ilmumu? Hadza la syak min al-jahl, ini tidak ada ragu termasuk kebodohan. Wa huwa yukhalifu manhaj as-sahabah, dan ini menyelisihi manhaj para sahabat. Bal balaghat salamatul qalbi wa ma'rifatul akhwa baina sahabah, bahkan keselamatan hati dan mengetahui kebenaran, mengetahui hak saudara antara para sahabat, sampai an yas'alal kabirus saghira, para sahabat senior tanya kepada para sahabat junior, para sahabat yang gede tanya sama yang kecil, yang masih kecil. Wa an yastafidal kabir minas saghir, dan orang yang besar mengambil faedah ilmu dari yang kecil. Wa an yata'addab as-saghiru wa huwa ya'rifu haqqal kabir. Jadi yang kecil pun mempunyai adab yang besar dan mengetahui haknya orang-orang yang lebih tua. Ini ikhwan, satu hal yang perlu kita renungkan. Wallah, yang sangat perlu untuk kita renungkan dalam masalah manhaj. Ingat, akhlak adalah buah dari apa yang ada dalam hati. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, itu adalah cermin dari keselamatan akidah yang ada pada diri Anda. Sekali lagi, bahwasanya salafiyah ini bukan hanya dalam akidah dan manhaj, tapi dalam akhlak, dalam fikih, dalam muamalah, dan dalam yang lainnya. Maka cermati hal-hal yang semacam ini. Terkadang ada berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang itu sebenarnya bukan masalah prinsip, jadi masalah-masalah besar, sehingga bencana demi bencana yang menerpa dakwah salafiyah negeri kita seringnya berangkat dari kurang luasnya dada dan kurang lapangnya hati dalam menghadapi masalah-masalah yang semacam ini. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana keselamatan hati mereka
di mana sucinya hati mereka sampai yang senior tanya sama yang junior. Tidak mengatakan saya lebih tua, belajar duluan, saya lebih banyak makan garam hidupan, dia masih sedikit. Gitu. Kenapa saya tanya kepada yang kecil? Wallahi akhwan, ilmu adalah fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadihi. Ilmu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa pun yang dikehendaki. Mungkin Anda sudah tua, gak tahu, yang lebih kecil mengetahui, sehingga harus bertanya kepada dia. Lihatlah potret gambaran para sahabat. Fahada Umar. Inilah Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq, yang pendapat-pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Faruq yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Inilah Umar Al-Faruq yang dikatakan oleh Rasulullah, fa inna likulli qaumin muhaddats wa muhaddatsu hadhihi al-ummah Umar bin Khattab. Setiap kaum ada orang yang diberi ilham, dan yang diberi ilham adalah Umar bin Khattab. Dan dialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah, seandainya Umar lewat satu jalan, maka syaitan akan lewat jalan yang lainnya. Orang semacam itu, fahada Umaru fi auji khilafatih, di tengah-tengah kehilafahannya, di kemegahan kehilafahannya, kehilafahan Umar bin Khattab yang menggetarkan kursi Persia dan Romawi. Yas'alu Aliyan an ba'dhi ma ashkala alaihi, bertanya kepada Ali yang lebih junior, jauh lebih kecil, tentang masalah-masalah yang muskil, tentang masalah-masalah yang rumit. Wa ma aktsara ma sa'ala Umar Aliyan, dan alangkah banyaknya Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib. Fa fi kitab ar-Ruh, di kitab ar-Ruh, Zakar Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, anna Umar qala, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, as'ilatun thalathatun, ada 3 pertanyaan. Wadittu anni sa'altu anha nabiyallah, dulu seandainya saya ingin untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia, sekarang sudah nggak bisa lagi ditanya. Maka Ali mengatakan, hatiha, sampaikan pertanyaanmu. Apa pertanyaan yang ingin kau sampaikan kepada Rasulullah? Fasa'alahu, Umar pun menanyakan pertanyaan itu kepada Ali. Fa'ajaba, lalu Ali pun menjawab. Kerendahan hati, ketawaduan, ini ketawaduan. Bal kana Umar ala jalalati qadrihi, bahkan Umar radhiyallahu anhu, yani ala jalalati qadrihi, meskipun disokong oleh kedudukan yang agung, fi majlis khilafatihi, di majlis khilafahnya, yudni Ibn Abbas, mendekatkan Ibn Abbas. Ibn Abbas ya kawan, kala itu masih kecil. Karena Ibn Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau barusan balik atau mendekati balik, sekitar umur 15-an. Sedangkan masa khilafah Abu Bakar hanya berapa ya? Hanya 2 tahun. Jadi berarti tatkala Khalifah Umar jadi khalifah, tatkala Umar jadi Amirul Mukminin, Ibnu Abbas sekitar umur 17-an, masih ABG, masih kecil. Meskipun demikian, yani wa huwa fi sinni ashar abna'i, Ibnu Abbas itu umurnya adalah seumur dengan anaknya Umar yang paling kecil. Wa mastankafa wa la taraffa an dzalik, beliau tidak nyombong dan beliau tidak meninggikan diri dari hal itu. Kapan ini terjadi ya kawan? Setiap kali Umar itu ada masalah, beliau selalu mengundang para pembesar-pembesar sahabat, para ahli Badar, para orang-orang senior-seniornya para sahabat, terutama yang ikut dalam perang Badar. Tapi ada satu keganjilan dalam masjidnya Umar. Semua orang tua, ada satu anak kecil umur belasan tahun, Abdullah bin Abbas. Sehingga para sahabat yang ingin protes, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau hadirkan Ibnu Abbas dalam majelis ini? Padahal kita semua punya anak-anak yang seumur dengan dia, punya anak-anak yang seumur dengan dia. Ini maka Umar mengatakan, kalian akan mengetahuinya nanti. Pertemuan depan, para sahabat diundang lagi ke majelis khalifah.
Ibnu Abbas pun diundang. Ibnu Abbas mempunyai firasat, ini undangan bukan kayak biasanya. Ini undangan uji coba, uji nyali. Ini bukan kayak biasanya. Ibnu Abbas kemudian Amirul Mukminin kemudian mengatakan, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang kemenangan dan manusia telah masuk Islam secara berbondong-bondong, maka jadi tasbihlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah, dan akhir dari ayat ini. Para sahabat mengatakan ayat ini maknanya jika Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengujinya dan minta ampun kepadanya. Nah itu maknanya, kan itu terjemahan ayat kan begitu. Sebagian sahabat, para sahabat senior, diam, tak komentar. Maka kemudian beliau Amirul Mukminin mengatakan kepada Ibnu Abbas, apa yang kau katakan tentang ayat ini wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini Allah tatkala menurunkan ayat ini adalah sebagai tanda rambu-rambu bahwasannya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Ajalnya Rasulullah sudah dekat. Maka karena ajalmu sudah dekat, yani karena ajalmu sudah dekat. Maksud dari ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan Allah dan telah datang pembukaan kota Mekah ini wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya ini adalah tanda ajalmu sudah dekat. Maka karena ajalmu sudah dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dan istighfarlah engkau kepada Allah. Kenapa ya kawan? Orang itu adalah kayak rembulan, kecil, besar. Kalau sudah pada puncak purnama, dia nggak akan bertahan lama. Cuma semalam, besoknya dia akan mengecil lagi, terus hilang. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Rasulullah SAW berdakwah, dihina, dicaci, diusir, dilempari. Kemudian ke Taif dilempari, ke Madinah ditolong. Kemudian kuat sampai pada puncaknya beliau mengendalikan Arab. Kalau sudah selesai menguasai negeri Arab, beliau menjadi orang yang paling dihormati. Dunia gemetar mendengar namanya. Ayat-ayat semua hukum-hukum sudah turun, Islam sudah sempurna, sudah pada puncaknya. Untuk apa hidup setelah sempurna? Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Setelah itu, mati. Oleh karena itu antum jangan pernah berharap jadi orang sempurna ya kawan. Kalau sudah sempurna, mati. Sudah lagi mati. Ngapain hidup? Lama-lama sudah sempurna. Belum lama-lama. Dan itu hukum. Ini. Maka Umar mengatakan, wallahi, wahai Ibnu Abbas, saya tidak mengetahui makna dari ayat itu kecuali apa yang kau sebutkan. Jadi beliau tidak merasa sombong, tidak merasa risih, ini untuk membenarkan pendapat dari seorang sahabat kecil dan menyalahkan pendapat dari para senior, para sahabat. Nah, wa ayatan darja ala hadza salaful ummah, dan inilah yang dilakukan juga oleh para ulama salaf. Fal Farra, al-Imam Al-Farra mathalan min ru'usi ahli ilmi fil lughah. Beliau adalah puncaknya para ulama dalam ilmu bahasa. Wa kadzalika al-Kisai, begitu juga dengan Imam Al-Kisai rahimahullah, beliau juga seorang imam dalam ilmu bahasa dan ilmu qiraah. Illa anna al-Farra akbaru sinnan, hanya saja Farra lebih tua, wa aktsaru ilman, dan lebih banyak ilmunya, lebih berilmu. Wa ma'a hadza kana yu'azzimul Kisai, meskipun demikian Al-Imam Al-Farra mengagungkan Al-Imam Al-Kisai, wa yuzhiru tabjilahu amaman nas, dan menampakkan pengagungan kepada Imam Al-Kisai di hadapan manusia, wa yadhkuru fadailahu wa syama'ilahu, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Kisai. Dan ini akhwan dilakukan ini oleh para ulama-ulama kita. Lihat misalkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mempunyai kitab Syarah Hilyah Talibul Ilm.
Ketiga. Syarahilnya kalau bilang ya ikhwan, salah satu di antara keajaiban Syekh Muhammad. Kenapa ya ikhwan? Kebiasaan para ulama itu adalah mensyarah kitabnya ulama yang lebih senior daripada dia. Kebiasaan para ulama itu yang namanya mensyarah itu adalah kitab orang di atas dia, atau minimalnya yang sederajat dengan dia, atau kitab dia sendiri. Biasanya para ulama Fathul Bari Ibnu Hajar mensyarah kitabnya Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Tapi ini Syekh Muhammad mensyarah kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid. Siapa lebih senior? Syekh Muhammad bin Sulaiman atau Syekh Bakar? Syekh Muhammad lebih senior daripada Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Muhammad lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih tua umurnya. Meskipun demikian, beliau tidak sungkan, tidak risih untuk mensyarah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang pada derajat murid-muridnya. Dan begitulah para ulama, bersihnya ahlul ilmi dalam hati dan dalam kalbu mereka. Fasalamatul qalbi daraja 'alaiha as-sahabah. Kesucian hati, keselamatan hati, bersihnya hati yang dijalankan oleh para sahabat. Tamasyian ma'al nusus, untuk berjalan bersama nas, kaqaulihi ta'ala, bersama semacam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan, melebihkan daripada diri mereka kepada orang lain, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sangat butuh. Qimmatul athar. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu. Dan janganlah Engkau menjadikan hati kami punya kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Fa kaifa yanshudu talibul ilmi taufiq fil umur. Bagaimana, kata Syekh, perhatikan ucapan ini ya ikhwan. Bagaimana seorang penuntut ilmu yang syud mencari at-taufiq, mendapatkan taufik fil umur dalam perkara. Bagaimana seorang penuntut ilmu dia menginginkan ilmunya bermanfaat. Bagaimana seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang dai, seorang salafi menginginkan dakwahnya berbarokah, menginginkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Ternyata hati dia penuh dengan bara kedengkian kepada saudaranya yang lain. Wa huwa yudmiru syahna wadh-dhawina ala akhwanihi. Padahal dia itu menyimpan rasa dengki, rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Nas'alullah salamatas sadri wa taharatahu minal ghilli wal hiqdi wal hasad. Kita mohon kepada Allah keselamatan hati dan sucinya dari dengki dan hasad. Dan anda katakan ya akhwan, terus saya katakan di awal kajian majelis daurah ini, tidak selamanya barokahnya ilmu itu karena kecerdasan. Tidak selamanya barokahnya ilmu itu karena kepintaran. Tidak selamanya manfaatnya ilmu itu adalah karena tingginya derajat, pintar, jenius. Tapi terkadang barokahnya ilmu itu adalah karena perkara-perkara yang lain. Karena sucinya hati, karena keikhlasan hati, karena yang lain. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal lebih jenius. Betapa banyak orang-orang yang dulu di sekolah dia adalah selalu yang pertama. Betapa banyak orang-orang yang dulu pada waktu pelajaran tidak terkalahkan, ternyata sekarang tidak tercium baunya. Di mana ilmunya? Di mana kajian-kajiannya dahulu? Di mana keagungannya? Orang-orang semacam itu terkubur sebelum jasadnya terkubur. Padahal orang-orang dulunya biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih, hatinya selamat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu ilmu yang barokah, menjadi satu ilmu yang manfaat. Karena saya katakan ya akhwan, pada waktu yang kemarin kitab Arba'in
Itu berapa judulnya? Kitab yang berjudul Arba'in itu berapa? Hah? Ratusan ya akhwat. Arba'in yang kita kenal aja Arba'in Nawawi. Ada Arba'in. Sebelum Nawawi banyak kitab Arba'in, setelah Nawawi banyak kitab Arba'in. Kenapa yang antum kenal cuma Arba'in Nawawi? Banyak yang perlu untuk dipelajari. Mungkin karena keikhlasan, mungkin karena kebarokahan, mungkin karena yang lainnya. Dan sesuatu yang sangat ditekankan, keselamatan hati dan menjaga adab kepada sesama, terutama kepada masyarakat dan terutama kepada terutama kepada para guru. Adapun kalau hatinya penuh dengan kejengkian, hatinya penuh dengan kejengkelan, terkadang hal itu menjadikan ilmunya tidak berbarokah. Wa hakadza kana ahlus sunnah. Demikian juga para ulama ahlus sunnah, yarawna khilafat tanawwu' dairatuhu wasi'. Mereka berpandangan bahwa khilaf tanawwu' itu kawasannya sangat luas. Lakin qulubuhum salimatun. Namun hati mereka itu sempit. Selamat. Qad yakhtalifuna fi masail. Mereka berselisih dalam banyak permasalahan. Wa tabqal qulubu safiyah, dan hati mereka suci, bersih. Fa kaifa yuqalu fi ba'din nas? Lalu bagaimana dikatakan pada sebagian orang, alladzi law tukhalifu fi juz'iyyatin wahidah, seandainya engkau menyelisih dia dalam satu masalah, ja'alal 'amala ma'aka faisalan wala'an wa bara'a. Engkau jadikan masalah itu sebagai pemisah untuk wala dan bara. Perhatikan ya akhwan para ulama-ulama kita, antara Syekh bin Baz dengan Syekhul Albani. Apakah keduanya sepakat dalam permasalahan? Bahkan Anda katakan, kalau antum melihat ilmu hadis kedua imam itu banyak perbedaan. Kalau antum melihat fikihnya kedua imam itu banyak perbedaan. Kalau antum melihat cara pandang imam itu, kedua imam itu banyak perbedaan. Ternyata perbedaan demi perbedaan, keduanya saling memuji. Syekh bin Baz yang mengatakan, ma ra'aitu tahta adinis sama' a'lam bihadis Rasulullah min Syekh Nasir. Saya tidak melihat di bawah kolong langit ini yang lebih alim terhadap hadis Rasulullah dibandingkan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan murid-murid Syekh Al-Albani sering mengatakan, Syekh Al-Albani kalau menyebut ulama yang disebut hanya dua, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Padahal perselisihan antara keduanya tajam dalam beberapa permasalahan, sampai pun dalam masalah fatwa seharian. Ada satu fatwa yang perlu kita jadikan perenungan, bagaimana mereka mensikapi fatwa jika ya kawan masih memungkinkan dua-duanya benar. Syekh Abdul Aziz As-Sudahan juga dalam kitabnya Syekh Al-Imam Ibnu Baz menceritakan, seketika ada seorang santri sedang dibonceng oleh Syekhul Albani naik mobil. Syekh Albani nyetir mobil. Syekh Albani subhanallah ya kawan, jago pembalap. Kalau nyetir cepat gitu ya. Santrinya ini ketir-ketir. Kalau nobrak mati. Karena mengatakannya, Syekh, haram ini nggak boleh nyetir kayak begini cepatnya. Ini nyetir kayak begini cepatnya. Ini masuk dalam firman Allah, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan dalam kebinasaan. Syekh Albani kemudian mengatakan, kata siapa? Kata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berfatwa nyetir itu nggak boleh cepat-cepat. Kalau nyetir masuk dalam masuk dalam menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Karena kalau lambat nabrak paling ya pinjak gitu. Kalau cepat nabrak mati. Syekh Albani tersenyum setengah tertawa mengatakan, tolong sampaikan sama Syekh bin Baz kalau Anda ketemu dengan dia, itu adalah fatwa orang yang nggak pintar nyetir. Dia kan sebenarnya buta, nggak bisa nyetir. Gimana caranya nyetir yang boleh buta? Murid ini mengatakan, awas sih, tak sampaikan nanti sama Syekh bin Baz. Saya sampaikan aja. Setelah waktu berjalan, bertemulah murid ini sama Syekh bin Baz di Haram Al-Makki di Mekah. Kemudian dia ngomong sama Syekh, suatu ketika saya bersama Syekh Nasir di mobil, saya sampaikan, Anda menfatwakan kalau nyetirnya cepat itu haram karena masuk dalam walatul kubai itu melatih. Syekh dia jawab, itu adalah fatwa orang yang nggak bisa nyetir. Orang nggak bisa nyetir.
Maka Syekh bin Baz bukan marah. Beliau tertawa sambil mengatakan, kalau ketemu dengan Syekh Nasir Al-Albani, katakan sama dia, itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan bayar diat. Apa bayar diat ya, Pak? Kalau orang nyetir nabrak orang mati kan wajib bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 10 juta berarti 1 miliar. Itu adalah fatwa orang-orang yang belum pernah merasakan pahitnya bayar diat. Jadi fatwa mereka tubrukan, tapi sikapnya subhanallah, tubrukannya fatwa sambil senyum. Tubrukannya fatwa sambil senyum. Lihat hati para ulama kita bersih dalam masalah-masalah ijtihadiyah semacam itu. Dalam masalah-masalah ini ijtihadiyah. Dan alangkah agungnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau Anda berselisih dengan orang lain dalam satu masalah yang ada kemungkinan sama-sama benar, maksudnya dalam masalah yang sama-sama punya dalil, tapi akhirnya mentok juga nggak ketemu, maka sebenarnya antum sepakat dalam satu hal, yaitu sama-sama ingin mencari kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam satu musim haji, lihat bagaimana para ulama, meskipun mereka berselisih dalam banyak hal, tapi hati mereka suci dan bersih terhadap imam yang lain. Dalam musim haji ini, cerita ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Misri. Dalam musim haji, dalam satu kemah, ketemulah 3 imam besar zaman ini: Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani. Jarang-jarang ada 3 imam besar ketemu dalam satu kemah pada waktu musim haji. Karena ketemu berkumpulnya 3 imam besar Ahlussunnah, orang-orang yang di musim haji itu memanfaatkan waktu sebesar-besarnya yaitu untuk banyak bertanya. Asalnya digelar majelis ilmu. Syekh bin Baz jadi pemimpin majelis. Silahkan bertanya. Kalau tanya mengenai masalah fikih, fadhal Syekh Abdullah. Utsaimin suruh jawab. Kalau masalah fikih karena beliau terkenal dengan fikihnya. Kalau ditanya mengenai masalah hadis, fadhal Syekh Abu Abdurrahman Syekh Albani suruh menjawab karena beliau terkenal dengan ilmu hadisnya. Kalau masalah yang lainnya, Syekh bin Baz jawab sendiri. Begitu keagungan. Enggak dijawab sendiri, mumpung saya paling tua, saya paling agung, gitu kan? Syekh Utsaimin suruh jawab, Syekh Albani suruh jawab. Begitu selesai majelis menjelang zuhur, orang-orang sudah bertanya-tanya, siapa yang akan jadi imam? Kan kalau waktu itu majelis penuh, enggak mungkin mereka datang ke Masjid Namirah karena jubel, mereka salat sendiri di kemah masing-masing. Mereka sudah tanya-tanya, siapa yang bakalan jadi imam? Karena ini patokan. Jadi ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang paling alim, gitu ya, yang paling jago. Setelah saf dirapatkan, ini Syekh bin Baz mengatakan, taqaddam ya Abu Abdurrahman, maju wahai Syekh Albani, silakan Anda jadi imam. Syekh Albani, lah, jangan, kok saya, gitu ya. Enggak, jangan saya. Jadi anta syekhuna, anta imam, engkau lah imam dunia, engkau adalah guru kami. Kok bisa saya jadi imam? Maju Anda wahai Syekh bin Baz. Engkau guru kami, engkau imam kami. Silahkan Anda yang maju jadi imam. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? La, enggak. Jadi kulluna fil Qur'ani sawa, kata Syekh bin Baz. Wahai Syekh Albani, kita, Anda, saya, Syekh Utsaimin dalam Al-Qur'an 1 derajat. Kita dalam Al-Qur'an satu derajat. Sama-sama hafal, sama-sama paham. Kita dalam Al-Quran 1 derajat. Wa anta a'lamuna bi hadis Rasulullah, dan engkau adalah yang paling alim dengan hadis Rasulullah. Silahkan maju. Syekh Albani enggak bisa jawab, akhirnya beliau jadi. Keagungan para ulama, kesucian hati mereka, saling menghormati, saling menghargai, saling mengagungkan, dan bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang. Bandingkan dengan para du'a yang berbaju salafiyah, bandingkan dengan para du'a yang mereka mengemban dakwah Ahlussunnah ini. Seandainya ya ikhwan, hati ikhwanana salafiyin, seandainya hati para du'a salafiyin adalah mengambil hati-hatinya para ulama, mengambil hatinya salaf dan bermanhaj salaf sampai di hatinya, dalam waktu sekejap dakwah ini akan menembus sampai pada tataran yang paling besar di negeri ini. Padahal ya sekalian barakallahu fikum, dengan carut-marutnya dakwah salafiyah negeri kita, dengan gak karu-karuannya dakwah ini adalah sebuah dakwah yang sangat agung di negeri ini. Maka hendaknya kita
Yani mengagungkan hati. Dibaca lagi apa enggak? Baca aja ya. Pertanyaannya enggak usah dibaca. Al-Quru, kata Syekh Abdul Aziz, Al-Quru saya ingat sampai pada poin berikutnya. Anna-Syekh Al-Albani, bahwasanya Syekh Al-Albani wa Syekh Humud At-Tuwaijiri. Tahu Syekh Humud At-Tuwaijiri ya, kawan? Seorang syekh dari Saudi yang paling banyak bantah Syekh Al-Albani. Syekh Albani mempunyai kitab salat Nabi, dibantah. Syekh Albani menulis tentang tawassul, dibantah. Syekh Albani menulis tentang kayaknya tidak ada satupun kitab Syekh Albani kecuali ada catatan dari Syekh Humud At-Tuwaijiri. Sehingga perdebatan antara beliau dengan Syekh Albani dengan beliau termasuk perdebatan yang lumayan panas dalam kitab, gitu ya. Namun alaihi rahmatullah, kana bainahuma rududun fi masail katsirah mabsuutah mansurah fi kutubihima. Antara kedua imam ini mempunyai bantahan, saling membantah dalam banyak permasalahan yang terpencar dalam kitab-kitab mereka. Wa indama qadima Syekh Al-Albani al-Riyadh. Namun tatkala Syekh Al-Albani datang ke Riyadh, tempatnya siapa? Syekh Humud At-Tuwaijiri. Zara Syekh Humudan. Maka Syekh Al-Albani menziarahi Syekh Humud At-Tuwaijiri. Wastalafahu Syekh ma'a ba'din nas. Lalu Syekh Humud At-Tuwaijiri menyambut kedatangan Syekh bin Baz bersama sebagian orang. Wa kana Syekh Humud qad da'ahum. Syekh Humud sendiri mengundang mereka untuk menyambut kedatangan Syekh Nasir. Wa kuntu, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, dan saya mata'awwal termasuk yang diundang li huduril majlis, untuk datang ke majlis itu. Lakin lam atamakkan minal hudur. Namun saya tatkala itu enggak bisa hadir karena ada udzur. Wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku man hadara, yang hadir, annahu ra'at tabjil wa taqdir wal mahabbah baina syaikhain. Ada orang-orang yang hadir sampai kagum yang dalam perdebatan kitab, dalam debat di kitab-kitab mereka seakan-akan subhanallah, tapi tatkala ketemu saling merangkul, saling menyambut, saling sapa, saling segalanya. Ini baina syaikhain, antara kedua syekh ini. Lima, kenapa? Li'annahuma ala manhajin wahid, karena keduanya di atas satu manhaj. Fahuma alimani min ulama'is sunnah, keduanya adalah ulama, dua orang ulama di antara ulama-ulama sunnah. Wal khilafu bainahuma, dan perselisihan antara keduanya qad yakunu min babit tanawwu', bisa jadi termasuk dari perselisihan tanawwu'. Wa qad yakunu hadza yara anna hadza ala khata', dan mungkin karena salah satu dari keduanya melihat bahwasanya ini di atas kesalahan. Wa annal mas'alata la tattasi', dan bahwasanya masalah tidak memungkinkan hal itu. Namun li'annahu 'alimun, karena beliau adalah seorang alim. Wa 'ala qadrin kabirin minal ilm, dan pada tingkatan yang besar dari ilmu. Wa tabaqal mahabbatu wat taqdir wat tawqir, maka tetaplah mahabbah, cinta, pengagungan dan penghormatan. Fa kaifa yuqal, lalu bagaimana sekarang kita katakan apabila itu kejadian antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, apabila itu antara Syekh Albani dengan Syekh Humud At-Tuwaijiri, apabila itu antara satu orang dengan orang yang lainnya, fa kaifa yuqal, maka bagaimana dikatakan fi man naqama, kepada orang yang mempunyai perasaan dendam, wa syahara, dan mempopulerkan, mengumumkan, wa syammata, dan mencela bikibaril ulama, dengan para ulama, idza khalafa ra'ya, apabila menyelisih pendapatnya. Fa kaifa idzan bi aqranihi, lalu apabila dia itu mencela para masyayikh, apabila ada orang mencela para ulama, lalu bagaimana dengan teman-temannya sendiri? Fayambahi mulahadatu hadzal amr fi anfusina, maka hendaknya seseorang mencermati perkara ini dalam dirinya, wa fi ikhwanina, dan dalam saudaranya. Wallahul hadi wal muwaffiq li kulli khair, dan Allah yang Maha memberi petunjuk dan memberi taufik kepada setiap kebenaran. Dan ini hal satu semata, ya kawan. Muncul gejala di negeri kita, ada orang-orang anak kecil mentahdzir masyayikh kiram, mentahdzir para ulama kibar. Ada seorang menuntut ilmu Allah yang mubtada dan khabar belum becus,
yang ana dan anta nggak jelas apa artinya. Dia belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mentahdzir para ulama, mentahdzir para masyayikh, dan mentahdzir yang lainnya. Fattaqillaha fi nafsik. Sebelum kau bertakwa kepada tentang orang lain. Lihat misalkan perselisihan yang masuk dalam masalah ijtihadiyah. Ihya al-Turab misalkan. Para ulama berselisih tentang masalah ihya al-Turab. Apakah ini, apakah itu, dan yang lainnya. Masalah ini panjang, ini sudah dibahas oleh para masyayikh, dibahas oleh para ulama. Namun antara satu alim dengan alim yang lainnya, yang satu alim mentahdzir, yang satu alim membid'ahkan, yang satu membolehkan, apakah antara kedua alim itu kemudian saling hajar? La wallah. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad al-Ghadafani, salah satu di antara penggawa pentahdzir Ihya-ul-Turab, rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, rahimahullahu taala, salah satu di antara para ulama yang membolehkan muamalah dalam tanda kutip dengan Ihya-ul-Turab. Apa kata Syekh Zaid terhadap Syekh Abdul Razzaq? Apakah ditahdzir? La wallah. Jadi Syekh Zaid memuji Syekh Abdul Razzaq, mengatakan adapun Syekh Abdul Razzaq, maka beliau adalah di antara ikhwan-ikhwan kita dari para ulama-ulama Ahlussunnah. Tapi ya, beliau menurut saya tergelincir dalam masalah itu. Dan salah satu keunikan Syekh Zaid mempunyai, Syekh Abdul Razzaq tatkala menulis risalah syarah terhadap manzumahnya Syekh Hafidz Hakami, disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq. Karena Syekh Hafidz Hakami mempunyai hubungan khusus dengan Syekh Zaid, maka Syekh Abdul Razzaq merasa perlu untuk meminta muqaddimah dari Syekh Zaid. Diberilah muqaddimah agung, pujian kepada Syekh Abdul Razzaq. Di akhir beliau mengatakan, sampaikan salamku juga kepada bapakmu, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, rahimahullahu taala. Begitulah para ulama ya kawan. Begitu para ulama. Sayangnya orang negeri kita membawa masalah Timur Tengah ke negeri kita, tapi nggak bawa hatinya. Itu yang salah. Masalahnya dibawa, diterapkanlah filsafat hati Indonesia, bendol buri. Bendol buri. Yang filsafatnya dalam, gitu kan belangkon, itu belangkon yang begini tuh, bendol buri, gitu. Di depan senyum, di depan mesem, nggak masalah, di belakang tahdir dan hajar. Kenapa ini terjadi, akhwan? Mana salamatul qalb? Mana kesucian hati? Dan mana hadis salaf dalam masalah ini? Maka hendaknya kita mensucikan hati kita. Hati-hati dengan apa yang ada di diri kita. Semoga kita bukan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Semoga kita adalah menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk negeri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu